Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi. Saya salah satu mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam Pasca Sarjana Yayan Kendari. Di sini saya akan membahas tentang konsep perencanaan dalam manajemen pendidikan. Yang berbasis dengan 5W1H. Pertama kita bahas tentang pengertian. Perencanaan dalam manajemen pendidikan adalah proses sistematis untuk menentukan tujuan pendidikan serta langkah-langkah yang harus dilakukan guna mencapainya secara efektif dan efisien. Tujuan perencanaan itu ada 4. Yang pertama, memberikan arah yang jelas. Yang kedua, mengoptimalkan sumber daya. Yang ketiga, mengurangi ketidakpastian. Dan yang keempat, dasar evaluasi. Selanjutnya adalah fungsi perencanaan. Yang pertama itu pedoman kerja. Yang kedua, alat pengendalian. Yang ketiga, dasar pengambilan keputusan. Yang keempat adalah alat evaluasi, yaitu dengan adanya perencanaan kita bisa mengukur, kita bisa melihat di mana proses-proses yang menyalahi yang tidak sesuai dengan rencana di awal, sehingga diadakannya evaluasi. Selanjutnya adalah prinsip perencanaan. Yang pertama, sistematis. Artinya apa? Bahwa rencana itu harus sistematis. Contoh kayak kita membangun sebuah rumah, tidak mungkin kita membangun dari atap, pasti kita membangun dari dasar, yaitu dari fondasi atau pondasi. Yang kedua adalah realistis. Artinya apa? Ini sesuai dengan keadaan lapangan, tidak ada karang-mengarang, tidak ada manipulasi data. Yang ketiga adalah fleksibel. Yang keempat adalah partisipatif. Yang kelima adalah berkelanjutan, di mana sebuah perencanaan itu harus berkelanjutan, tidak berhenti di satu level saja atau satu tingkat saja, semua berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk di tahap perencanaan dengan konsep 5W tambah 1H, yang dimulai dengan what, apa yang direncanakan, why, mengapa dilakukan, how, bagaimana cara pelaksanaan, who, siapa yang terlibat, when, kapan dilaksanakan, yang terakhir where, di mana dilaksanakan. Tahapan perencanaan yang pertama itu adalah kita identifikasi masalah yang jelasnya apa di sekolah tersebut, sehingga hal-hal apa yang harus ditangani. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan. Ketika kita telah mengidentifikasi, maka kita menganalisis kebutuhannya, mana yang harus didahulukan, perbaikan atau evaluasi, sehingga perencanaan itu berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah penetapan tujuan. Setelah dianalisis, maka penetapan tujuan ini akhirnya dipilih sehingga terjadi perencanaan yang sangat baik. Selanjutnya adalah penyusunan program. Setelah penetapan tujuan, maka saatnya kita menyusun program untuk mengetahui langkah-langkah anggaran yang akan dibutuhkan dan kesiapan-kesiapan yang diperlukan. Selanjutnya kelima, penentuan anggaran. Ya, setelah menyusun kita harus menentukan anggaran kayak BAP lah, anggaran yang digunakan, berapa anggarannya, berapa hasilnya, dan sebagainya. Keenam adalah pelaksanaan. Ya, setelah anggarannya ada, maka selanjutnya tahap pelaksanaan. Di tahap-tahap pelaksanaan ini, maka muncullah evaluasi, di mana ketika tidak sesuai atau tidak melanggar, tidak sesuai hal yang diidentifikasi masalah, maka ada evaluasi sehingga sesuai rencana yang diharapkan. Selanjutnya kita melihat dari latar belakang. Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dalam manajemen pendidikan yang berperan penting dalam menentukan arah dan tujuan suatu lembaga pendidikan. Tanpa perencanaan yang matang, kegiatan pendidikan tidak akan berjalan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pendidikan Islam, ini saya mengambil satu contoh di salah satu madrasah yang ada di Kota Kendari, Madrasah Aliyah, yaitu perencanaan menjadi dasar dalam pengolahan program pendidikan agar mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas secara akademik maupun moral. Oleh karena itu,
penting untuk mengkaji bagaimana konsep perencanaan diterapkan dalam lembaga tersebut. Kita masuk di pertama rumusan masalah, bagaimana konsep perencanaan dalam manajemen pendidikan Islam di salah satu sekolah tersebut. Yang kedua, bagaimana penerapannya dengan 5W tambah 1H dalam perencanaan tersebut. Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui konsep perencanaan di salah satu sekolah yang ada di Kota Kendari. Selanjutnya adalah untuk menganalisis penerapan 5W tambah 1H dalam perencanaan pendidikan. Gambaran umum, salah satu sekolah yang ada di Kota Kendari ini, salah satu madrasah, merupakan lembaga pendidikan Islam yang tingkat menengah yang bertujuan mencetak peserta didik yang unggul dalam bidang akademik dan berakhlak mulia. Dalam mencapai tujuan tersebut, perencanaan menjadi bagian penting dalam manajemen lembaga. Analisis perencanaan dengan 5W tambah 1H. Yang pertama, what atau apa yang direncanakan. Yang pertama adalah program pembelajaran yang jelas, kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, pengembangan guru. Selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Yang terakhir, program keamanan. Apa yang direncanakan dari programnya, kegiatannya, pengembangan gurunya, sarana dan prasarananya, dan program keagamaan. Yang kedua adalah why, mengapa direncanakan. Tadi apa yang direncanakan dari 5, sekarang kita masuk di mengapa direncanakan. Yang pertama, itu mencapai visi dan misi yang ada di madrasah tersebut. Yang kedua, menghindari kegiatan yang tidak terarah. Yang keempat, meningkatkan mutu pendidikan. Yang kelima, efisiensi penggunaan sumber daya. Selanjutnya masuk di atau bagaimana prosesnya. Yang pertama, kita identifikasi kebutuhannya apa. Contohnya tadi pelatihan guru atau kegiatan ekstrakurikuler sangat diperlukan untuk siswa sehingga ada pengetahuan tambahan. Maka dari itu ada identifikasi kebutuhan. Selanjutnya rapat koordinasi, semua guru harus berkoordinasi sehingga memiliki tujuan yang sama. Setelah koordinasi kita menyusun namanya program kerja. Itu adalah prosesnya. Setelah program kerja ada, ya selanjutnya penentuan anggaran. Setelah anggaran yang ada maka kita akan evaluasi. Selanjutnya siapa yang terlibat. Yang pertama itu ya jelas pimpinan di sekolah tersebut atau madrasah tersebut, itu kepala madrasah. Selanjutnya diserahkan kepada guru. Itu setelah dilibatkan komite sekolah. Komite sekolah adalah anggota terdiri dari orang tua, maka orang tua dilibatkan. Selanjutnya adalah pemerintah ikut terlibat. Selanjutnya masuk kapan dilaksanakan. Yang pertama itu pasti ada yang kegiatannya harian atau per mingguan, dan juga per semester. Biasa ada per seni atau kegiatan perkemahan, itu dilakukan pasti per semester. Ada juga jangka menengah seperti tahunan, mungkin ada kegiatan kelulusan. Itu yang selanjutnya adalah jangka panjang, ya bisa 5 tahun. Dan selanjutnya yang terakhir adalah di mana dilakukan. Ya pertama ya pasti di lingkungan madrasah. Selanjutnya adalah forum rapat kerja, mungkin pertemuan antara orang tua siswa dan guru, sehingga itu namanya forum rapat kerja, menghasilkan sebuah formula untuk kedepannya madrasah lebih baik. Yang ketiga adalah koordinasi dengan instansi tersebut. Ke sekolah mungkin ada kerjasama dengan instansi tersebut, mungkin dari kampus dan sebagainya, sehingga mereka menjalin kerjasama menghasilkan produk yang baru atau untuk meningkatkan mutu. Kita menganalisis krisis meskipun perencanaan telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan anggaran, koordinasi yang belum optimal, adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan harus terus dikembangkan agar lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Kesimpulan dari apa yang saya bawakan pada kesempatan kali ini adalah perencanaan dalam manajemen pendidikan di salah satu sekolah madrasah yang ada di Kota Kendari telah menerapkan konsep 5W tambah 1H secara sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan menjadi faktor penting dalam keberhasilan program pendidikan.